Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena satu dan lain hal, ibadah kali ini dilakukan secara podcast atau tanpa video. Atas perhatian dan pengertian dari jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan arahkan hati kita kepada Allah yang perkasa tatkala kita masuki hadirat-Nya yang kudus. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia
pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Puji Tuhan, kita baru saja merayakan peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau, dan pada malam Natal kita sudah mendengar berita yang ditulis oleh Penginjil Matius dalam pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Artinya bahwa penulis Injil Matius mau mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui sebuah proses yang sistematis, yaitu ada 14 generasi dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Jadi yang mau disampaikan bahwa apa yang Allah lakukan di dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus adalah bersifat teratur dan sistematis. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan menggunakan istilah di dalam ayat 4, yaitu disebutkan tetapi setelah genap waktunya. Nah, tema kita pada hari Minggu ini setelah kita merayakan Natal adalah kita berbicara tentang apa makna dari setelah genap waktunya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita melihat dua hal untuk memahami bagian ini, yaitu yang pertama yakni Rasul Paulus menjelaskan tentang situasi sebelum genap waktunya. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita menemukan bahwa gambaran Rasul Paulus tentang waktu sebelum Kristus datang atau waktu sebelum penggenapan janji Allah di dalam Kristus, di mana orang-orang non-Yahudi, termasuk kita yang bukan orang Yahudi, itu berada di bawah situasi yang disebut sebagai kondisi belum akil balik, atau kita disamakan seperti hamba. Hamba dalam arti kita memperhambakan diri kepada roh-roh dunia di dalam ayat yang ketiga. Tidak terkecuali status kita adalah seorang pemimpin, seorang raja, ataupun orang bangsawan. Kita berada di bawah kekuasaan roh-roh dunia. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa ketika kita belum memiliki Kristus, sebetulnya kita berada di bawah kekuasaan roh-roh dunia ini. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada yang patut dibanggakan. Kita belum memiliki Tuhan. Sama juga Rasul Paulus gambarkan dengan orang Yahudi. Di dalam ayat yang kedua disebutkan bahwa kita atau orang Yahudi berada di bawah perwalian dan pengawasan, Jadi kalau dibaca dengan jelas dalam pasal 3 kitab Galatia ini, saudara akan menemukan yaitu penjelasan tentang sebelum iman itu datang, yaitu orang-orang Yahudi, mereka digambarkan sebagai anak-anak rohani atau kanak-kanak rohani, oleh karena mereka berada di bawah pengawasan, mereka berada di bawah perwalian, mereka dikurung oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat, yaitu berisi larangan dan perintah. Jadi saudara, sekitar 365 larangan dan ada sekitar 200-an perintah yang kita lihat membebani umat Israel pada saat itu. Bahkan mereka misalnya melakukan hukum Taurat itu harus sempurna, harus 10-10-nya. Melakukan 9-1 dilanggar, tetap juga mereka berdosa. Jadi dengan kata lain bahwa tuntutannya sangat berat. Nah, itulah kondisi sebelum iman itu datang atau sebelum penggenapan waktu kedatangan Kristus. Rasul Paulus memberi contoh, yaitu baik orang-orang non-Yahudi, mereka berada di bawah pengawalan roh-roh dunia. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka berada di bawah pengawasan hukum Taurat.
Jadi dengan kata lain bahwa mereka belum menjadi dewasa rohani. Mereka khususnya orang Yahudi masih ada di dalam kanak-kanak rohani. Nah, oleh karena itu apa yang perlu dibanggakan? Tidak ada yang patut dibanggakan. Maka orang yang di luar Kristus, kita sebagai orang Kristen melihat mereka dalam konteks ini berarti tidak ada yang mereka banggakan. Tidak ada jaminan yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka takluk kepada roh-roh dunia yang menyetir, yang mengarahkan hidup mereka untuk melakukan tindakan yang kemudian melanggar kehendak Tuhan. Nah, itulah kondisi dua kelompok masyarakat, yaitu non-Yahudi dan juga masyarakat Yahudi. Nah, oleh karena itu kita masuk kepada poin yang kedua. Lalu apa makna dari penggenapan waktu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 7 menjelaskan tentang penggenapan waktu di mana Kristus lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi dengan kata lain kita melihat di sini Rasul Paulus menekankan soal kehadiran Kristus melalui seorang perempuan adalah menggenapi waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan dengan kedatangan Kristus di ayat-ayat yang kita baca ini adalah kemudian menjelaskan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Kristus, maka roh Kristus tinggal di dalam diri kita yang kemudian memampukan kita untuk menyebut atau memanggil ya Aba, ya Bapa. Jadi dengan kata lain, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki hak istimewa oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan pikiran kita, yang menggerakkan ucapan kita untuk menyatakan di hadapan Tuhan, dalam penyembahan kita, dalam doa kita, dalam kata-kata kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika saya dan saudara berdoa, kita menyebut Bapa kami yang ada di sorga, atau Bapa yang di sorga, itu bukan berasal dari kemauan kita semata-mata, tetapi lebih daripada itu adalah digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Atau hari ini ketika kita datang beribadah atau kita mengambil bagian dalam ibadah melalui recording atau video record misalnya, atau live streaming atau Zoom, maka kita sedang menunjukkan sebuah sikap di dalam hidup kita bahwa kita melakukan itu karena digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kita berdoa, kita menyembah Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, atau dikatakan di sini kita mengucapkan ya Aba,
ya Bapa. Tidak hanya itu, hak istimewa yang kita temukan atau kita terima di sini, tetapi juga di ayat yang ke-7, yaitu disebutkan bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak Allah Bapa, dan kita juga menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi dengan kata lain bahwa ada jaminan tidak hanya kita diangkat menjadi anak-anak Allah Bapa, tetapi juga kita diberikan warisan. Kita diberikan apa yang Allah sudah siapkan bagi kita di dalam kerajaan sorga. Jadi itulah dampak dari penggenapan waktu terhadap apa yang Rasul Paulus katakan, yaitu Kristus hadir di dunia ini melalui seorang perempuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membahas tentang setelah genap waktunya, maka istilah waktu di sini adalah menggunakan bahasa Yunani kronos, yaitu waktu secara kronologi dari menit, jam, hari, tahun, dan seterusnya. Itu digenapi. Lalu kita bertanya, seperti apa tentang istilah waktu ini? Maka kita akan merujuk kepada kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana di sana digambarkan tentang 70 kali 7 masa. Ya, kita sebut sebagai 70 kali 7 tahun. Berarti sekitar 490 tahun. Dan itu kalau dihitung dari masa Daniel ketika dia mendapatkan wahyu atau firman Tuhan melalui malaikat Gabriel di dalam pasal 9 itu. Dan kalau kita hitung, ya, menurut Matthew Henry, salah seorang penafsir, ya, kitab suci, dia berkata bahwa inti berita di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 itu adalah berkaitan dengan salah satu aspek kedatangan Tuhan Yesus pada kedatangan yang pertama. Ya, karena nubuat itu juga punya makna ganda, yaitu juga diterapkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau dicermati, ya, dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 itu menjelaskan kepada kita bahwa Kristus, ya, menggenapi waktu yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Kenapa demikian? Karena Daniel melayani di sekitar tahun 600 sampai dengan 500-an, ya. Lalu tahun pada waktu itu dia bukan naik tetapi dia turun. Jadi 600 ke 500, 500 ke 400, 400 ke 300 sampai dengan sekitar tahun 3, ya, sebelum Kristus. Disitulah Kristus datang di dalam hitungan itu, sehingga kalau kita lihat 490 tahun berarti memang tidak terlalu jauh dari waktu Daniel sampai dengan kedatangan Kristus, sampai dengan Kristus, ya, mempersembahkan korban di atas kayu salib bagi kita semua dalam ungkapan Daniel itu. Jadi dengan kata lain bahwa
secara kronologi memenuhi nubuat dalam kitab Daniel. Tetapi ketika kita bicara juga tentang genap, maka itu berarti bahwa ada bagian-bagian yang harus dipenuhi agar supaya waktu itu menjelaskan tentang manfaatnya. Nah, di sini kita lihat infrastrukturnya. Infrastruktur di mana kegenapan waktu itu berlangsung tidak hanya bicara soal segi geopolitik, tetapi juga soal sosial, soal politis, dan soal-soal yang lain. Nah, hal yang perlu kita lihat yaitu bahwa apa yang digambarkan Alkitab yaitu Tuhan sudah lebih dahulu mengutus Yunus ke Niniwe. Itu semacam misi yang antagonis. Artinya bahwa Yunus menolak. Kenapa harus memberitakan Injil kepada bangsa lain? Makanya dia kemudian melarikan diri. Tetapi pada akhirnya Tuhan menangkap dia dan dia harus menjalankan misi itu. Itu mau menjelaskan bahwa Israel harus mengerti bahwa misi Allah tidak hanya terbatas kepada umat Israel, dan membuka pikiran mereka untuk menerima misi Allah bagi bangsa-bangsa lain juga. Nah, itu semacam prakondisi untuk mereka mengerti tentang misi Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, prakondisi yang kedua adalah bahwa bangsa Israel ketika dibuang ke berbagai tempat atau mereka mengalami diaspora, mereka tercerai-berai, mereka pergi ke benua Eropa ataupun ke benua Asia, sampai ke wilayah yang ada di Kazakhstan dan ke Azerbaijan dan lain-lain. Mereka sampai ke Afrika Utara, sampai ke Maroko. Mereka semua ketika mengalami perserakan itu, mereka kemudian membangun apa yang kita sebut sebagai sinagog, tempat sembahyang orang Yahudi. Nah, dengan mereka ada di setiap kota, dengan rumah ibadah seperti itu, maka itu menjadi jalan bagi kemudian nanti Injil disampaikan, khususnya melalui Rasul Paulus dan tim penginjilannya. Jadi kita lihat di sini bahwa prakondisi seperti itu menunjukkan bahwa ada dukungan bagi kemudian pekabaran Injil itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga yang kita lihat, prakondisi yang ketiga adalah bahwa orang Israel, mereka kemudian menjalani pengalaman kehidupan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menghasilkan sebuah
misi yang disebut dengan sentripetal, artinya orang atau bangsa-bangsa lain tertarik kepada kehidupan mereka, kepada Allah yang mereka sembah. Salah satu contoh misalnya kita membaca di dalam Kisah Para Rasul cerita tentang Cornelius. Cornelius itu adalah seorang perwira Italia atau perwira Romawi yang takut akan Allah. Dia percaya kepada Allah Israel, tetapi dia tidak mungkin beribadah ke bait Allah karena dia bukan orang Israel. Atau dia tidak mungkin beribadah ke sinagog karena dia bukan orang Israel. Tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Maka Alkitab menulis bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia kemudian menerima pemberitaan dari orang-orang Yahudi tentang Allah Israel. Maka dia percaya kepada Allah Israel. Itulah kesaksian hidup mereka yang menarik bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Yang keempat adalah demikian juga dengan Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sehingga waktu itu orang-orang di sekitar Timur Tengah dikuasai oleh kekaisaran Romawi, yang sebelumnya adalah dikuasai oleh kekaisaran Yunani, memberlakukan bahasa Yunani sebagai lingua franca atau sebagai bahasa pemersatu. Maka kemudian Alkitab ditulis ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Sehingga orang-orang bisa membaca Alkitab Perjanjian Lama, khususnya mereka tertarik dengan kitab-kitab hikmat, yaitu Mazmur, Amsal, kemudian Kidung Agung, Pengkhotbah, dan lain-lain. Bahkan kalau kita pelajari misalnya dalam kitab Perjanjian Baru, ketika sida-sida dari Ethiopia membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya dan kemudian Filipus menjelaskan tentang makna dari kitab Yesaya, di mana sida-sida dari Ethiopia itu tentu menggunakan Septuaginta. Dia bisa membaca dalam bahasa Yunani. Sehingga dia kemudian dibantu oleh Roh Kudus, menggerakkan Filipus untuk kemudian memberitakan Injil kepada sida-sida itu dan membaptis sida-sida itu. Jadi dengan kata lain bahwa masyarakat di Timur Tengah, mereka bisa membaca Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa pemersatu, yaitu bahasa Yunani. Nah, demikian juga bahasa Yunani ini dipakai untuk menulis Perjanjian Baru. Kenapa? Karena semua orang pada saat itu mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa utama, bahasa pemersatu di berbagai suku bangsa. Maka ketika Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu membuat orang kemudian dapat membaca Alkitab dengan baik. Tetapi dibanding dengan Perjanjian Lama, bahasa Perjanjian Lama, maka satu kata dalam bahasa Perjanjian Lama bisa punya arti yang banyak. Tetapi bahasa Yunani, dia memiliki makna yang jelas, menggambarkan sesuatu hal. Misalnya di Yohanes pasal 21 ayat 15, 17 dan seterusnya, itu dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ Tuhan Yesus menggunakan kasih, yaitu agape. Tetapi
Petrus kemudian menjawab dengan kasih, tetapi kasih filia, bukan agape. Nah, itu berarti bahwa ada pembedaan kasih yang dikatakan Tuhan Yesus yaitu agape, Petrus menggunakan filia. Dengan kata lain bahwa di dalam bahasa Yunani, kata kasih ada beberapa istilah yang menggambarkan itu, sehingga bahasa Yunani itu sangat kaya untuk menjelaskan maksud Allah bagi kita orang percaya. Maka oleh karena itu kita perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, hal yang berikut adalah bahwa kemudian orang Romawi atau kerajaan Romawi, mereka menguasai daerah-daerah di Timur Tengah dan sekitarnya, itu membangun jalan-jalan yang luas sekali untuk sarana transportasi. Kapal-kapal yang berlayar. Memudahkan orang untuk melakukan perpindahan, migrasi. Nah, ini juga sangat menolong untuk kemudian Rasul Paulus dengan timnya memberitakan Injil menggunakan sarana transportasi ke berbagai kota, berbagai daerah, dan terutama bahwa misalnya Rasul Paulus dia punya yang namanya kewarganegaraan Romawi, sehingga dia mendapat hak-hak untuk kemudian bisa kemana saja menjelaskan tentang firman Allah. Jadi secara politik ada negara yang menjamin hamba-hamba Tuhan pada saat itu untuk siap memberitakan firman Allah. Nah, itu terjadi pada masa Tuhan Yesus. Dia datang, maka dikatakan yaitu genap waktunya. Jadi semua prakondisi itu membawa kepada makna kegenapan waktu. Artinya bahwa Tuhan Yesus datang bukan di ruang hampa, tetapi sudah ada sarana-sarana untuk melanjutkan misi Allah yang dikerjakan oleh para rasul dan bagi kita semua sampai hari ini. Jadi gereja hari ini memberitakan Injil kepada dunia di sekitarnya dalam kegenapan waktu itu, menggunakan semua sarana prasarana yang ada. Alkitab kita dicetak dalam berbagai bahasa. Kemudian alat komunikasi yang kita gunakan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Kita bisa membuat pamflet, kita bisa membuat traktat, kita bisa menyebarkan berita Injil via internet ataupun media sosial. Kita juga bisa membuat buku, kita bisa membuat apa saja. Semua sarana prasarana sudah tersedia sekarang. Tinggal apakah kita siap untuk menghadirkan Kristus kepada dunia ini. Bagi mereka yang masih diperhamba oleh roh dunia. Bagi mereka yang belum memiliki jaminan keselamatan, apakah kita siap menggunakan segala skill, segala potensi kita untuk masuk di dalam penggenapan Allah di dalam Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi makna Natal tidak hanya berhenti di Bethlehem, tetapi juga ada di tangan kita masing-masing. Kitalah kemudian bagian yang ikut di dalam penggenapan waktu itu. Jadi saya dan saudara, ketika kita berada di hari ini, kita akan terus menyadari bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk mengambil bagian dalam kegenapan waktu itu. Apakah kita siap? Amin.